Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Siapa yang udah menikah, siapa yang belum menikah coba angkat tangan yang udah menikah. Siapa yang rezekinya ada aja kalau udah menikah. Ibu saya mau nanya, boleh dipegang tolong mic-nya Bu ya. Kalau udah nikah itu emang bener rezeki itu katanya ada aja dari mana aja tuh bener gak Bu? Oh betul, betul. Apa aja contohnya Ibu dapat rezekinya? Contohnya dapat anak soleh. Oke, amin. Terus? Rezeki selalu mengalir. Masya Allah. Aku mau nanya ibunya satu lagi, apa lagi Bu? Alhamdulillah dikasih suami yang pengertian. Dikasih suami yang pengertian. Sangat mahal sekali zaman sekarang ya. Habis haji ibu ya, alhamdulillah ya. Masya Allah, tabarakallah. Apalagi Bu, rezekinya bentuknya apa lagi coba? Hati yang tenang. Oh hati yang tenang. Selama dalam pernikahan kan insya Allah kita diberikan ketenangan. Oh ya Allah, Masya jadi Allah. pernikahannya itu membawa kesejukan seperti salju di dalam hati kita gitu ya. Iya. Oh Masya Allah, tabarakallah. Mentah-mentah dari salju dia. Kenapa sih Mentah-mentah dari Ustaz? salju. Alhamdulillah. Ngomongnya salju. Melihat kebesaran Allah Ustaz Di mana putih-putih. itu? Di Monheim di Australia, Aduh, Masya Allah. mati lah. Nah jamaah ibu-ibu, makanya tema kita pada pagi hari ini adalah ini dia rezeki unik yang jarang disadari setelah menikah. Masya Allah. Ibu silakan kembali ke tempat duduk. Nah sebelum kita belajar lagi nih bersama dengan guru-guru kita. Ada Habib Muhammad, ada Ustadz Syam dan juga Ustadz Maulana. Kita mau lihat dulu yuk ada tayangan perjuangan seorang ayah. Menafkahi keluarganya seperti apa ini dia. Subhanallah, saya paling gak kuat kalau lihat video-video kayak gini nih. Ustadz Kenapa, Syam. Cak? Perjuangan seorang ayah yang kadang-kadang terlihat kuat tapi sebenarnya lelah banget hatinya. Subhanallah. Atau enggak pas lagi tidur tuh kayak kebayang-bayang apa gitu jadi kayak susah tidur. Nah kenapa sih Ustadz Syam ada orang yang afwan gajinya sebenarnya pas-pasan tapi ngerasa kok rezekinya ngalir aja cukup aja buat apa-apa tuh cukup. Anak sekolah bisa sarjana bahkan gitu ya. Tapi ada orang yang rumahnya udah pakai AC, udah punya mobil, udah punya motor terbaru, udah jalan-jalan mulu misalkan ke Bali kemana-kemana. Tapi kok kayaknya kurang aja. Kenapa sih bisa ada dua tipe seperti itu? Mohon tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Caca, tabe guru kami Habib Muhammad, Ustadz Maulana, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Miskin tuh udah pasti enggak bahagia ya, Bu? Udah pasti enggak bahagia? Belum tentu. Kalau kaya udah pasti bahagia. Belum tentu. Berarti kebahagiaan itu kita kira-kirakan ya. Subhanallah. Selama masih di dunia, ketika orang masih memperkirakan kebahagiaan, maka kata ulama, maka dia akan susah bahagia. Kalau ada orang suka memperkirakan kebahagiaan, maka dhanniyah saja dalam hatinya, prasangka saja dalam hatinya, oh kalau nanti banyak uangku saya akan bahagia. Ini hanya perkiraan. Kenapa? Karena tidak semua orang yang banyak uangnya itu bahagia. Subhanallah. Terus yang sakit mengatakan, oh kalau saya sehat bahagia. Padahal tidak semua orang sehat itu bahagia dan tidak semua orang sakit tidak bahagia. Maka kalau pertanyaannya, kenapa ada orang subhanallah ternyata kalau dari casingnya di luar dilihat bahwasanya penghasilannya sedikit tapi hatinya bahagia, kenapa? Dan sebaliknya ada orang yang banyak isi rekeningnya tapi hatinya tidak bahagia, kenapa? Karena beda cara berfikirnya. Kalau sudah berfikirnya bahwa semua ini nikmat Allah Subhanahu wa taala seperti di dalam Al-Qur'an, ba'da qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي.
cara berpikirnya, pola pikirnya sudah berada di level berbeda. Bukan lagi melihat nikmat yang belum datang, tapi berusaha mencari-cari nikmat yang sudah ada yang belum dia syukuri. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Tuhan, bantu aku mencari-cari nikmat yang sudah ada yang belum sempat aku syukuri. Ini cara berpikir orang soleh, sehingga dia tidak sibuk mencari yang belum ada. Dia sibuk melihat yang sudah ada. Jangan sampai belum kusyukuri semua yang ada. Aku sudah pengen yang belum ada. Sehingga bahagianya gampang. Melihat ke dalam, tidak melihat keluar. Sebaliknya orang yang merasa terus dalam kekurangan, inilah yang susah untuk bahagia. Nanti saya kalau punya banyak uang, saya sedekah. Saya banyak uang, saya kuat ibadah. Seperti seorang datang kepada Nabi SAW. Ternyata ketika dikasih kekayaan didoakan sama Nabi. Karena Nabi bilang, kamu tidak cocok kaya. Orangnya, saya cocok ya Rasulullah. Maka didoakan jadi kaya. Pas kaya tidak mau bayar zakat. Pas kaya tidak pernah lagi datang ke masjid. Subhanallah. Jadi sebenarnya kekayaan itu juga ujian dan gak semua orang mampu. Nggak semua orang Nggak seorang mampu melewatinya gitu ya. Kayak Allah membagi-bagikan rezeki seperti Allah membagi-bagikan karakter manusia. Beda-beda. Sudah ada contohnya dalam Al-Quran yang tidak mampu. Korun tidak mampu. Fir'aun tidak mampu. Oh, jadi minta rezeki yang Allah bikin kita makin dekat sama Allah. Masya Allah. Amin. Jazakallah khair. Kasih tepuk tangan Sama-sama. dulu dong Bu. Buat Ustadz Maulana lagi kan Ustadz Syah Masya Allah Tabarakallah sangat-sangat bener-bener eye opener banget ya Ustadz Maulana ya Afwan. Assalamualaikum Iya. Ustadz, apa kabar? Saya Ya. baik, alhamdulillah. Yang saya harus nanya sebenarnya kebalik. Kenapa? Apa kabar? Alhamdulillah Ustadz, baik. Saya lagi mau nanya nih sama Ustadz Maulana nih. Iya. Ya kan Ustadz kan alhamdulillah anak tuh banyak gitu ya. Baru 4. Ya Allah itu udah banyak. Saya pengen juga belum dikasih. Nah salah satu bentuk rezeki kan adalah anak, setuju dong? Setuju banget. Tapi ada beberapa orang yang kayak aku udah menikah tapi anak ntar dulu deh. Aku 3 tahun lagi aja atau 4 tahun lagi dulu aja. Tunggu kalau udah gak ngontrak rumah, kalau udah punya rumah. Tunggu kalau ini. Sebenarnya dalam Islam boleh gak sih? Kita tuh mikirin finansial dan mental kayaknya belum siap. Jadi menunda anak dulu itu sebenarnya boleh atau tidak? Mohon tausiahnya. Oke, sebanyak izin Habib Muhammad Syahab yang cincinnya baru lagi. Dan Ustazah Masya Allah Tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Makasih banyak tim Islam Tinda yang mengingatkan kita bahwa kita harus semangat setelah menikah. Karena pernikahan itu adalah bagian daripada pintu rezeki. Di antara pintu rezeki yang sekian banyaknya, salah satunya adalah pintu menikah. Dengan menikah, insya Allah akan dikayakan. Amin. Amin. Dengan menikah Allah cukupkan. Amin. Karena masing-masing membawa rezeki. Apalagi kalau berbicara tentang anak. Anak itu karunia. Harta, rezeki, karunia, tentram, nikmat. 5 kekayaan ini, harta, rezeki, karunia, tentram, nikmat. Anak berada di posisi karunia yang menghasilkan. Makanya kalau ada yang berkata, gimana nih saya nunda-nunda anak dulu. Ada namanya rencana. 1, 2, 3. Rencana. Keluarga berencana. Punya. Oh kok tahu aja sih Ustadz keluarga berencana sudah waktunya. Keluarga berencana, keluarga yang direncanakan. Maka kalau berkata, gimana kalau kita merencanakan anak? Dalam Islam ada. Memberi ASI anak 2 tahun, itu berencana itu. Sehingga anaknya akan tertib lahirnya. Kayak anak saya kan, 16, 14, 12, 10. Mau nambah Usianya. lagi Ustadz? Nggak mungkin karena induknya nggak ada. Oh cari dong, saya bantuin. Ibunya nggak ada. Gimana punya anak? Jamaah. Tapi yang dilarang, maaf, tidak mau punya anak karena takut miskin. Nggak boleh. Nggak boleh. Jangan kau bunuh anakmu karena takut miskin. Ingat, anak itu datang dengan membawa rezekinya masing-masing. Sekali lagi, anak itu membawa rezekinya masing-masing. Di dalam perut satu isinya rezekinya. Apa itu? Tali plasenta. Betul. Lahir dikunting. Terus jadikan pusat. Maka Allah buka 2 pintu rezeki. Dari? Pintu
kanan dan kiri. Oh iya. Namanya ASI. Betul. Berhenti ASInya, Allah buka 4 pintu rezeki. Apa itu? Air, susu, binatang, tumbuhan. Boleh dimakan yang halal. Apa aja boleh dinikmatin di dunia asal halal. Dan yakinlah anak itu bagian daripada rezeki karena anak membawa kebahagiaan. Masya Allah, tabarakallah. Kasih tepuk tangan dulu dong buat guru kita. Intinya adalah nggak boleh takut punya anak karena miskin. Karena takut miskin ya Ustadz Maulana ya. Tapi kalau merencanakan boleh. Karena kita juga nggak boleh zolim sama anak. Udah kita lahirin, kita nggak telantarin, nggak kita urusin dan segala macam. Subhanallah. Nah, ibu-ibu. Nih bapak-bapak juga yang lagi nonton, boleh deh kita saksikan dulu tayangan ini. Kira-kira relate nggak ya sama hubungan kita? Silahkan, ini dia tayangannya. Subhanallah, Bu. Siapa yang pernah digituin sama suami? Masa nggak pernah? Oh berarti cuma saya doang ya. Kalau saya sih nggak digituin. Tapi kadang-kadang Bib, kadang-kadang cuma gini doang kadang Mas Iko. Lah uang yang kemarin kemana? Itu rasanya cuma ditanya gitu aja kayak ya menurut kamu. Saya tidak percaya. Masa sih? Mas Diko enggak begitu. Enggak Gitu dinanya. ya? Orangnya royal baik. Iya, cuma nanya doang. Tapi abis itu sih ya kasih lagi. Cuman Mas Diko selamat. Masya Allah, cuma maksudnya kalau bisa nggak usah nanya lah gitu loh. Gitu. Tapi kalau saya tanya, Oh kenapa? cari duit susah. Ya Allah gitu ya Bib ya. Abis kita tuh istri kadang kalau ditanya kayak uang yang kemarin kemana? Ya kira-kira kemana gitu loh. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Itu nanti episode berikutnya ya. Nah sekarang kita lagi mau nanya nih. Bener nggak kalau rezeki suami itu Allah buka selebar-lebarnya setelah melewati usia pernikahan 5 tahun. Jadi awal-awal perkawinan itu katanya susah banget ekonominya memang diuji. Tapi setelah lewat 5 tahun itu akan lebih lancar, lebih mudah gitu. Bener gak sih Bib? Mohon tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Caca dan ibu-ibu semuanya. Pernikahan itu rezeki dari Allah. Jadi rezeki itu kita dapat jodoh itu saja sudah rezeki. Jadi orang yang nikah itu nggak harus nunggu 5 tahun. Tergantung, kadang-kadang ada orang yang sebelum menikah dia sudah kerja. Cuman masalahnya kadang-kadang kalau cuma ngandalin cinta tuh dapur nggak ngebul. Oh pokoknya saya harus nikah sama dia, belum ada kerjaan, belum ada apa-apa, pokoknya harus nikah. Habis nikah 2 hari pusing kemana. Jadi cinta itu nggak menjamin dapur itu ngebul. Tapi kalau nikahnya dengan niat yang bagus, Nabi itu mengatakan, man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayatullah. Nabi SAW mengatakan siapa orang yang nikah niatnya karena Allah. Bukan hanya yang nikah saja yang bisa membukakan rezeki tersebut, wa ankaha, yang menikahkan. Orang tua yang hadir semuanya senang pernikahan tersebut. Jadi man nakaha lillah wa ankaha lillah. Siapa orang yang menikah karena Allah dan menikahkan karena Allah Subhanahu wa taala, istahaqqa wilayatullah. Maka mereka berhak mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau pernikahan tersebut karena Allah dan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin nggak kaya raya, tapi cukup semuanya. Mau mobil cukup, mau rumah cukup, mau beli emas cukup. Enak gak? Mau begitu Bu? Saya juga mau. Artinya subhanallah, semua kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka pernikahan itu akan menjadi berkah. Itulah yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Nabi katakan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Maka itulah yang dikatakan oleh Nabi, nikah itu adalah sunnahku. Siapa orang yang menikah dan mengikuti sunnahku akan mendapatkan berkah. Yang tidak mau mengikuti sunnah Nabi bukan dari golongan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang lagi banyak fitnah juga ya Bib ya. Betul. Orang maunya tuh hidup afwan, hidup bersama tapi nggak menikah menjadi satu hal yang biasa. Padahal itu adalah sebuah perzinahan yang sangat dibenci sama Allah. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Jadi menikah memang begitu ya Bib ya. Betul. Boleh menikah tapi tetap berstrategi. Iya. Jangan asal kayak mau nikah aja gitu. Kita mau ngambil anak orang
orang harus siap menafkahi. Jadi tetap berstrategi, Betul. tapi juga jangan meninggalkan sunnah baginda Rasulullah SAW. Allah. Jazakallah khair Habib, terima Siap. kasih banyak Habib. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Nah, Ustaz, Apa lihat sih? nih, Apa lihat sih? dulu. Kenapa? Ini gini teman saya itu ngomel-ngomel terus sama saya Pak Nah, Ustaz. kenapa ibu yang diomelin? Iya, dia tuh pingin ngaji sama kita, dia Coba. daftarnya bareng loh sama kita. Nah ini yang selalu salah paham. Ketahuilah nonton atau hadir di Islam Tindak itu gratis. Tidak ada bayaran. Yang penting daftar dan siap nunggu antrian. Seperti itu. Karena temennya ibu tuh daftarnya bareng sama ibu, Iya. tapi majelis taklimnya datang duluan. Dia yang belum. dia belum ya, karena itu antriannya panjang ya Ustadz Panjang. ya. Udah. Dan kesini tuh udah banyak mau kesini. Subhanallah, Maaf alhamdulillah. ya kalau ada yang belum kesampaian. Betul. Karena memang kita harus nunggu antrian sesuai aturannya. Betul. Ngantri aja nggak apa-apa insya Allah, tapi tetap tidak akan dipungut biaya. Jadi kalau ada yang bilang, ibu kalau mau cepet harus bayar segini. Nggak ada, Bohong. nggak ada. Bohong. Oke, abis ini kita masih akan lanjut belajar bersama dengan guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu aja. Mau jamaah? Alhamdulillah.